Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bersama saya Hasartanto Pandiangan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 2 Pasar Tobing, Kabupaten Tambun Tengah. Pagi ini saya ditemani oleh Ibu Royani Pane. Ibu Pane merupakan guru matematika di SMP Negeri 2 Pasar Tobing. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat pagi Pak, sangat baik. Oh, puji Tuhan ya Bu ya, baik ya. Hari ini kita mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya, supaya nanti saya amati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas, atau sebelum nanti saya melakukan supervisi kelas ya Bu ya, di kelas Ibu. Baik Pak. Oke, adapun tujuan dilakukannya supervisinya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya, sebagai persiapan awal untuk sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri nanti Ibu, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu ya Bu ya, nanti pas di kelasnya Ibu. Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat Pak, Ya. di sini ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu menyatakan definisi teorema Pitagoras dalam bentuk rumus dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu memeriksa kebenaran teorema Pitagoras dengan penuh rasa ingin tahu. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras dengan pantang menyerah. Yang keempat, peserta didik mampu memecahkan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dengan baik dan benar. Kira-kira begitu Pak. Baik Bu ya. Jadi ada 4 ya Bu ya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu ya. Jadi bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai nanti atau yang ingin dilakukan nanti di observasi nanti ya Bu? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2 Pak, yaitu di aspek pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama pengetahuan, siswa membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Kemudian di area keterampilan, siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Kira-kira begitu Pak. Oh baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai nanti yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa ya Bu ya? Iya Pak. Yang berikutnya Bu, saya ingin tahu Bu, bagaimana rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan nantinya di kelas Ibu, mulai dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan metode pembelajarannya Bu. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, begitu Pak. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa, begitu Pak. Dan untuk model, saya menggunakan model basis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Begitu Bu ya. Jadi yang Ibu lakukan nanti yaitu dengan problem based learning Bu ya. Baik. Iya Pak. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan dalam kelas nantinya berarti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional Bu ya. Iya, Pak. Kemudian menggunakan pembelajaran problem based learning dan juga yang menggunakan metode diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab Bu ya. Iya Pak. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas, saya akan menggunakan buku paket, penggaris, spidol, papan tulis, benang, lidi, ditambah dengan LKPD atau lembar kerja, baru PowerPoint dan juga laptop, dan tentunya Enfokus juga Pak.
Oh begitu Bu ya. Kira-kira kapan ini Bu? Ibu lakukan pembelajaran ini? Di hari apa? Di kelas berapa? Dan di jam yang keberapa? Kebetulan saya Pak ada jadwal di hari Jumat di kelas 81 di jam 4 dan 5. Jam 4 dan 5. Baik. Nanti di hari Jumat depan di kelas 81 di jam yang keempat dan kelima Bu ya. Saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas Ibu ya. Nantinya setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan adakan percakapan terakhir Bu. Iya Pak. Yaitu percakapan pasca observasi. Tapi nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu ya. Ya. Sebelum kita akhiri percakapan kita ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti itu harus saya persiapkan dengan baik dan mulai dari sekarang. Kira-kira itu Pak hasil gambaran yang saya dapat pada percakapan kita pada hari ini. Oh baik Bu, terima kasih Bu ya buat waktunya, dan terima kasih juga sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pra observasi ini. Sampai berjumpa kembali di hari Jumat depan ya Bu ya. Baik Pak. Jumat depan. Demikian percakapan kita pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi nantinya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabar? Sehat Bu. Kita memulai pelajaran kita. Ada baiknya kita berdua terlebih dahulu yang dibawakan oleh Gerakkan hati dan pikiran, fokus ya. Mari kita sudah berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di dalam sekolah ini. Dan Tuhan, samakan hari ini belajar Tuhan. Berkatilah agar pelajaran dan materi-materi yang akan diberikan Ibu Guru bisa kami pahami. Ya Tuhan, dan dalam doa kami ini, kami bawakan dalam kami dimanapun kita berada. Dalam nama Yesus, bersama kami. Amin. Pada saat masuk, kelihatannya kurang semangat. Sekali lagi Ibu ingin menyapa kamu. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Semangat pagi anak-anak kami SMP Negeri 2 Pasar Tobi. Pagi tetap semangat luar biasa. Iya, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke dalam materi, terlebih dahulu Ibu mengabsen kalian dulu. Alusius Reja Habiahan. Ada Bu. Andika Situmorang. Hadir Bu. Ariel Chandar Habiahan. Hadir Bu. Bayu Andika Habiahan. Ada Bu. Ya. Tolong dulu dirapikan bajunya sebelum kita mulai pelajaran kita. Semua sudah memasukkan blus. Sudah? Rapikan. Oke. Pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bangun datar, yaitu persegi dengan persegi panjang dan segitiga. Jadi untuk hari ini kita belajar mengenai teorema Pythagoras. Yang pertama, menyatakan definisi teorema Pythagoras dalam bentuk rumus. Yang kedua, memeriksa kebenaran teorema Pythagoras dengan penuh rasa ingin tahu. Yang ketiga, menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Yang keempat, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dengan baik dan benar. Dalam kehidupan sehari-hari, teorema Pythagoras ini sangat bermanfaat. Nah, misalnya itu digunakan pada saat membangun rumah, ya, atau di dalam pertukangan. Seorang tukang itu harus tahu bentuk
bangunan yang akan dibangun, yaitu menggunakan pasti di situ nanti persegi atau segitiga atau persegi panjang. Nah, setelah itu diukur. Nah, tapi biasanya itu yang paling sering itu digunakan untuk menentukan pondasinya itu dengan sudut siku-siku atau segitiga siku-siku, itu biasanya. Yang kedua, bisa juga itu untuk mencari jarak, ya. Misalnya kita itu atau sikap terendah, dia ingin membeli sesuatu, misalnya ke Semargarap 1, ya kan? Nah, supaya lintasannya itu lebih cepat, mungkin nanti si Catherine berjalan, yang pertama dia ke arah timur, misalnya sejauh 3 meter, baru ke sebelah selatan 2 meter. Nah, ya. Jadi kita di situ bisa untuk menentukan berapa lama si Catherine atau berapa meter si Catherine untuk menempuh jarak itu dengan menggunakan ini teorema Pythagoras. Dan masih banyak lagi ya yang bisa atau yang manfaat daripada pelajaran teorema Pythagoras. Nah, itu dia. Sebelum kita melanjutkan materi kita, nanti itu bisa kita lihat dari video. Ada baiknya kita berhenti sejenak, dan kami harap anak-anak kami duduk yang bagus dan usahakan kamu itu jangan tanganmu buat di paha, ya. Nah, kemudian badan tegakkan, tetapi dalam keadaan rileks, ya. Usahakan bahumu sejajar kanan dengan kiri. Sudah? Telapak tangan disimpan sejajar kanan dengan kiri. Setelah itu, setelah merasa nyaman, silakan untuk menghirup udara melalui hidung. Rasakan udara yang masuk, kemudian buang udara secara perlahan. Rasakan udara hangat yang keluar dari hidung. Setelah itu, rasakan udara ketika menghirup udara. Perut menipis, dan rasakan perut mengembang ketika membuang napas. Buang napas. Kegiatan tadi bagaimana perasaan kalian? Enak saja. Sebelum kita menonton video, Ibu bagi dulu kelompoknya menjadi 3 kelompok ya. Nanti kelompok 1 di sebelah sana, di sebelah kanan Ibu, baru kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah kiri daripada Ibu. Di kelompoknya, dan setelah Ibu sebut nanti namanya, silakan langsung bentuk meja bunyi. Menggunakan meteran efektif kita gunakan pada kondisi ini? Tentu tidak. Karena nanti setelah kamu menonton video, Ibu Jadi teman-teman, untuk mengetahui jarak kita dengan orang di atas gedung bisa menggunakan teori yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan matematika yang bernama Pythagoras. segitiga lancip, segitiga siku-siku. Pythagoras merupakan seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos. Banyak sekali penemuan Pythagoras sehingga beliau diberi julukan sebagai bapak bilangan. Namun penemuan Pythagoras yang sangat terkenal adalah teorema Pythagoras.
Teorema Pitagoras adalah sebuah teori yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku segitiga tersebut. Secara matematis, teorema Pitagoras dapat ditulis dengan persamaan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, dengan A adalah sisi miring segitiga, sedangkan B dan C adalah sisi segitiga yang lainnya. Tadi kalian sudah menonton video. Dari video itu, Ibu ingin mau bertanya ya. Nanti kelompok siapa yang bisa menjawab tunjuk tangan. Nah, yang pertama, setelah kamu tadi menonton video, di situ ada 3 rumus teorema Pitagoras. Siapa bisa untuk menyebutkannya? Ya, kelompok 2 atas nama Juwita. Ya, bagus. Baik, selamat siang, selamat teman-teman kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat Pak. Oh, baiknya, karena bagaimanapun kesehatan itu lebih penting ya, supaya kita bisa berkarya ke depannya buat anak kita, Bu ya. Oke Bu, hari ini saya minta waktunya Ibu dulu ya, berkaitan dengan apa yang sudah kita bicarakan kemarin, bahwa hari ini kita melaksanakan coaching berkaitan dengan praktik mengajar yang sudah saya observasi dan sudah dilakukan kemarin ya. Bisa kan Bu? Boleh Pak. Baik, Bu Pane, dari obrolan kita nantinya kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan? Saya mengharapkan adanya perbaikan-perbaikan mengajar yang sudah saya lakukan kemarin dari Bapak sebagai pengamat dan masukan-masukannya Pak. Oh, jadi bagusnya Ibu, Ibu pengen ada masukan ya, Iya, Pak. berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin ya. Oke, jadi sebelumnya Bu, saya ingin bertanya juga, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melaksanakan proses pembelajaran itu? Perasaan saya merasa lega karena setelah mengajar kemarin, persiapan yang saya buat lebih baik daripada saya mengajar di saat hari biasa. Begitu Pak, dan tanpa ada persiapan yang lebih matang. Oh, jadi pesan Ibu udah pasti lebih lega ya Bu ya, karena persiapan Ibu untuk melaksanakan pembelajaran itu sudah lebih ya dibandingkan Ibu mengajar seperti biasa Bu ya. Iya Pak, karena persiapannya lebih, maka proses belajar mengajarnya juga lebih baik. Oh, begitu ya, sangat bagus sekali. Jadi dari strategi yang Ibu sampaikan kemarin pada saat di observasi kemarin, kira-kira strategi itu apa sudah dilaksanakan di pembelajaran itu? Strategi itu sudah saya laksanakan Pak, tapi dalam prosesnya ada yang tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Contohnya Pak, ketika saya memutar video, anak-anak fokusnya menonton, sehingga ketika saya bertanya, mereka tidak bisa menjawab Pak. Begitu Pak. Oh, berarti strategi itu sudah diterapkan ya. Tapi Sudah. pada saat pembelajaran itu ada kendala ya. Yang ada kendalanya yaitu pada pembelajaran itu Ibu menemukan anak-anak lebih fokus ke menonton video ya. Iya Pak. Jadi kira-kira bagaimana Ibu mengatasi kendala itu? Yang saya lakukan untuk mengatasi kendala tersebut, sebelum saya memutar video, pertanyaan terlebih dahulu saya buat di awal, bukan di akhir Pak. Jadi anak-anak ketika menonton, mereka sudah bisa mengambil inti daripada video pembelajaran tersebut, begitu Pak. Oh, jadi Ibu cara mengatasinya Ibu membuat
pertanyaan di awal ya sebelum video diputar. Jadi anak-anak bisa lebih fokus dalam hal menonton video itu. Mereka bisa mencari inti dari video tersebut ya Bu ya. Iya Pak ya. Begitu, sangat bagus sekali Bu. Setelah itu Bu, setelah kita melakukan kemarin observasi yang saya ingin tanyakan kepada Bu, kira-kira apa tindak lanjut yang akan dilakukan? Kedepannya saya Pak ingin belajar lebih baik lagi, kemudian memperbanyak latihan-latihan. Kan kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, jadi hal itu bagi saya masih hal yang baru. Jadi saya perlu untuk lebih banyak belajar, kemudian latihan juga, mungkin juga mencari referensi dan belajar dari Bapak juga. Dan juga saya ingin menerapkannya kepada rekan-rekan guru, karena di tahun ajaran baru yang akan datang, kelas 7 sudah melaksanakan kurikulum merdeka, begitu ya Pak? Ya, sangat bagus sekali. Berarti Ibu memberikan mencari referensi, memperbanyak latihan, dan juga memberikannya kepada rekan guru di sekolah kita ini ya, sangat bagus sekali. Jadi kira-kira komitmen Ibu terkait itu bagaimana kira-kira komitmen Ibu? Komitmen saya Pak, seperti yang saya utarakan tadi, saya akan belajar, latihan juga, dan mencari referensi terkait pembelajaran berdiferensiasi ini, dan juga untuk pelaksanaannya, membagikannya kepada rekan-rekan guru, mungkin nanti setelah selesai ujian semester di tahun ajaran yang baru, begitu Pak. Ya, sangat bagus sekali Bu. Jadi ada nggak kira-kira nanti Bu yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan itu? Yang membantu saya kira-kira Pak, Ibu Kepala Sekolah, kemudian Ibu Wakil Kepala Sekolah sebagai PKS kurikulum, juga tentunya Bapak lah nanti. Baik, saya ya, padahal saya juga masih juga Bu, sama-sama belajar kita ya. Iya Pak. Jadi yang akan membantu nanti untuk sekolah dan Wakasek kurikulum, ya. Jadi yang ini Bu, setelah kita melakukan kursus ini, kira-kira bagaimana perasaan? Perasaan saya senang karena ini berkaitan dengan berpihaknya kepada siswa, belajar berpihak kepada siswa, dan kegiatan ini menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah saya rencanakan nanti bisa saya wujudkan. Dan terima kasih juga kepada Bapak sudah memilih saya sebagai rekan kerja dalam kegiatan Bapak pada hari ini. Begitu ya, bagus sekali. Terus bagaimana tanggapan Ibu? Tanggapan Ibu terhadap kegiatan supervisi Ibu? Saya merasa senang karena ini menambah ilmu saya sebagai guru yang dulu saya tidak kurang paham mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi sekarang saya sudah mulai agak memahaminya, tapi mudah-mudahan nanti ke depan saya lebih bisa lagi menerapkannya lebih baik lagi kepada anak-anak, begitu Pak. Begitu ya, sangat bagus sekali. Dan juga apa yang sudah Ibu rencanakan, Ibu harapkan nantinya setelah kegiatan ini bisa terwujud ya, bisa dilaksanakan. Saya juga ucapkan terima kasih Bu sudah mau membantu saya dalam kegiatan supervisi ini Bu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak.